Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Asia adalah benua besar dengan sungai-sungai yang saling berhubungan di seluruh daratannya. Sungai-sungai di Asia berperan penting untuk menyediakan air untuk kota, pertanian, transportasi, dan pembangkit tenaga listrik. Sungai juga menjadi habitat ikan serta sarana rekreasi mengutip jurnal Science in China, Series B Chemistry. Sungai-sungai di Asia Timur memiliki daerah cekungan kecil dan debit air terendah, tetapi menghasilkan konsentrasi sedimen tertinggi. Sungai-sungai Asia Tenggara dan Selatan berasal dari dataran tinggi Tibet, memiliki daerah cekungan yang luas dan debit air terbesar karena pengaruh musim panas dan curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan beban sedimen tinggi. Berikut ini adalah fakta menarik sungai terpanjang di Asia versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Sungai Yangtze. Sungai Yangtze Yangtze atau secara resmi disebut Changjia adalah sungai terpanjang di Asia dan terpanjang ketiga di dunia. Sungai ini terletak di China, panjangnya kira-kira 6.300 km dan hulunya berasal dari dataran tinggi Tibet lalu bermuara di Laut Cina Timur dekat Shanghai. Sungai Yangtze memainkan peran penting dalam sejarah budaya dan ekonomi Cina. Selama ribuan tahun sungai ini digunakan untuk sumber air, irigasi, sanitasi, transportasi industri, dan penandaan batas serta perang. Sungai Kuning. Sungai Kuning atau Huanghe adalah sungai terpanjang kedua di Asia dan sungai terpanjang ke-6 di dunia. Sungai ini terletak di Cina dengan perkiraan panjang 5.464 km. Sungai ini bermula di Cina Barat, di provinsi Qinghai, mengalir ke dataran tinggi Tibet lalu bermuara di Mongolia. Disebut Sungai Kuning karena airnya membawa selumpur yang memberi warna kuning kecoklatan ketika sungai meluap. Terdapat residu kuning. Sungai Kuning berperan sebagai sumber air yang penting di wilayah barat laut dan Cina Utara, melindungi keamanan dan stabilitas ekonomi setempat. Yang ketiga, Sungai Mekong. Dengan panjang 4.909 km, Sungai Mekong menempati posisi ketiga dari daftar sungai terpanjang di Asia dan merupakan terpanjang di Asia Tenggara. Sungai ini mengalir melewati Cina, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Sungai Mekong memiliki beberapa nama yaitu Mekong Kamboja, Mae Nam Khos Laos, Mae Nam Khong Thailand, Song Tieng Gang Vietnam, serta Lan Chang Jiang atau Lat Sang Chiang Cina. Melansir WWF, Sungai Mekong mengalir dari dataran tinggi, maksud kami, belepotan netizen, hingga ke Laut Cina Selatan. Sungai ini berperan penting sebagai area perikanan darat terbesar di dunia. Malu-maluin aja nih dabarnya, bikin salah mulu. Yang keempat, Sungai Irtysh. Sungai Irtysh adalah sungai utama di barat tengah dan barat Asia. Sungai Irtysh muncul dari gletser di lereng barat daya pegunungan Altai di daerah otonomi Uighur, Xinjiang di barat Laut Cina. Sungai ini mengalir melintasi perbatasan Cina melalui Danau Jaishan dan melintasi Kazakhstan. Di provinsi Xinjiang, Cina, Sungai Irtysh dimanfaatkan untuk kebutuhan industri, keperluan pertanian, perikanan, dan konsumsi air. Di Kazakhstan dan Rusia, sungai ini berfungsi sebagai rute transportasi yang signifikan untuk mesin perang maritim, kapal penumpang, dan kapal kargo selama musim bebas es. Yang kelima, Sungai Brahmaputra. Sungai Brahmaputra adalah sungai lintas batas di Asia yang mengalir melalui daerah otonomi Tibet, Cina, India, dan Bangladesh. Sungai ini berasal dari Danau Manasarovar dekat Gunung Kailash, kemudian mengalir sepanjang 3.969 km dalam batas-batas daerah otonomi Tibet, India, dan Bangladesh hingga akhirnya bermuara di Teluk Benggala. Sungai Brahmaputra berfungsi sebagai pasokan air yang penting, potensi besar untuk pembangkit listrik bersih, dan peluang untuk pertumbuhan ekonomi. Sungai ini juga disebut Sungai Merah di Tibet karena tanah di wilayah ini secara alami kaya akan kandungan besi yang menimbulkan warna merah. Nah, demikian ulasan fakta menarik sungai terpanjang di Asia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.